5, 4, 3, 2, 1. Welcome to Super Swing Academy. Oke, super people, trader, dan investor, audio Iswan kali ini akan membahas tentang mansurmologi. Nah, Ustadz dengan ciri khas tema dakwanya itu tentang sedekah dan salawat, sudah pasti terkenal baik dari dalam negeri maupun sampai mancanegara. Siapa lagi kalau bukan gurunda kita, yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Nah, Ustadz Yusuf Mansur ini bukan hanya sekadar mengajak atau berdakwah tentang agama, melainkan untuk menjadi pengusaha dan menjadi kaya. Dan pada saat kita berdoa dan minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus yakin akan tercapai. Nah, di tahun 2020 ini yang diterjang dengan pandemi COVID-19 merupakan tahun yang berat terutama bagi dunia usaha dan dunia ekonomi, termasuk pada pasar saham. Namun bagi UYM dan pelaku pasar modal lainnya, melihat kejatuhan pasar saham ini menjadi peluang dan saat yang tepat untuk berinvestasi. Nah, dalam hal ini Ustadz Yusuf Mansur juga ikut berpartisipasi dalam membantu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia untuk rakyat Indonesia agar melek investasi yang aman dan legal tentunya. Nah, tercatat sampai dengan 18 November 2020 lalu, ada penambahan 1 juta SID investor pasar modal baru atau naik sekitar 36,1% dari 2019 lalu. Jadi, total investor pasar modal kita saat ini adalah lebih dari 3,5 juta investor. Nah, pernah nggak kepikiran kalau mansurmologi ini sama canggihnya atau punya power yang sama atau mirip dengan Donald Trump? Misalnya, Donald Trump punya slogan Make America Great Again dan selalu berkomentar lewat cuitannya di Twitter dan berdampak pada pasar saham, baik pasar saham yang ada di Amerika maupun di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Nah, kalau Ustadz Yusuf Mansur sendiri, menurut saya slogan yang beliau gunakan juga mirip, yaitu Make Indonesia Great Again, dan selalu berkomentar juga lewat postingannya di Instagram, dan sangat berdampak pada saham yang beliau sebutkan. Nah, back to topic, yaitu mansurmologi, di mana munculnya istilah tersebut karena beliau mengupload suatu postingan di Instagram miliknya yang berkaitan dengan saham perusahaan, dan saham perusahaan tersebut juga ikut naik. Nah, berawal dari saham BRIS yang beliau beli pada saat IPO, dan pada tahun 2020 ini tidak hanya BRIS yang beliau bahas, melainkan saham lainnya. Nah, mari kita coba ulas saham yang beliau bahas di akun Instagramnya. Nah, saham yang pertama kita bahas adalah saham BRIS atau BRI Syariah. Nah, kalau BRIS ini yang saya tahu, beliau beli saat BRIS atau saham BRI Syariah itu sedang IPO pada tanggal 9 Mei 2018 lalu. Nah, Kopindo dan Paytrend Asset Management yang beliau miliki sudah beli lebih awal untuk saham BRIS ini. Nah, ternyata pada Oktober 2020 lalu memang ada rencana bahwa BRI Syariah akan merger dengan dua bank syariah lainnya, yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. Nah, begitu keluar berita tersebut, saham BRIS pun langsung meroket naik dari 500-an sampai 1.400-an atau naik kurang lebih 100%-an. Nah, melalui akun Instagram beliau, seperti analis saham yang ada di perusahaan efek, di mana menurutnya saham BRIS ini masih memiliki potensi yang bagus. Dari menjelang sampai mergernya pun memiliki prospek yang bagus. Nah, pada saat koreksi yang signifikan, beliau pun belum menjual saham BRIS ini karena tujuannya adalah bukan semata-mata meraih cuan, namun untuk mengembangkan potensi bank syariah di Indonesia. Dan beliau memiliki potensi atau time horizon investasi itu adalah jangka panjang. Nah, pada awal November beliau mengatakan sudah menjual sebagian sahamnya yang sudah naik kurang lebih 3 kali lipat. Nah, kemudian setelah BRIS kita beranjak ke saham yang dibahas gurunda Ustadz Yusuf Mansur, yaitu saham maskapai penerbangan BUMN, yaitu Garuda Indonesia Persero. Nah, kita coba ulas saham GIAA itu IPO pada tanggal 11 Februari 2011, di mana harga IPO-nya itu adalah Rp750. Nah, menurut beliau, dengan harga saham Garuda yang sekarang masih jauh di bawah harga IPO-nya, maka justru merupakan momen yang tepat untuk masuk pada saham Garuda Indonesia atau pada sahamnya itu GIAA. Nah, kembali lagi melalui akun Instagramnya, Ustadz Yusuf Mansur pernah menanggapi kinerja keuangan Garuda yang pada kuartal 3 2020 itu minus sampai 15,32 triliun rupiah.
Namun, tidak seperti investor saham pada umumnya, yang begitu ada laporan kinerja yang kurang baik, yang langsung panik dan langsung menjual sahamnya. Beliau malah berpikir sebaliknya, yaitu mengajak masyarakat gak usah pusing dan khawatir terhadap kinerja Garuda, karena bisa disuntik permodalan oleh rakyat untuk dibeli sahamnya lewat koperasi misalnya. Nah, pada saat beliau memposting di Instagramnya, harga saham Garuda pun seakan-akan merespon postingan beliau, yang harga sahamnya pun ikut meroket. Nah, kita coba lihat kenyataannya apa yang terjadi atau apa sentimen yang ada pada saham Garuda Indonesia. Nah, yang pertama, manajemen Garuda angkat bicara soal naiknya harga saham. Ternyata ada pertumbuhan penumpang dan pertumbuhan kargo pada kuartal 3 2020 walaupun di masa pandemi. Kemudian sentimen yang kedua adalah adanya pembentukan holding penerbangan dan pariwisata dan diperkirakan akan rampung pada akhir tahun 2020 ini. Kemudian sentimen yang terakhir adalah sentimen vaksin COVID-19, di mana Garuda Indonesia ini adalah yang menjadi alat transportasi untuk mengangkut vaksin COVID-19 tersebut. Nah, selanjutnya saham yang menjadi bahasan Ustadz Yusuf Mansur adalah saham infrastruktur jalan tol. Namun untuk saham infrastruktur jalan tol ini beliau tidak spesifik menyebut sahamnya. Nah, kalau kita lihat ada beberapa saham jalan tol yang BUMN di Bursa Efek Indonesia, yaitu Jasa Marga dengan kode sahamnya JSMR, kemudian Wijaya Karya dengan kode sahamnya itu WIKA, kemudian ada Waskita Karya dengan kode sahamnya itu WSKT, kemudian ada PTPP, kemudian ada Adikarya dengan kode sahamnya ADHI. Dan ketika beliau mengupload postingan tersebut, harga saham tersebut pun langsung beranjak naik. Namun penguatan saham tersebut lagi-lagi tidak hanya karena mansurmologi, melainkan ada sentimen terkait dari saham dan sektornya. Sentimen yang pertama adalah adanya pembangunan tol Yogyakarta-Bawen dengan total investasi itu 14 triliun rupiah. Kemudian sentimen yang kedua adalah adanya anggaran infrastruktur yang naik untuk tahun 2021, yaitu naik sebesar 47,2% menjadi 413,8 triliun rupiah. Nah, fenomena mansurmologi ini kebetulan saham-sahamnya memiliki fundamental yang cukup baik dan punya sentimen atau corporate action yang berdampak positif terhadap kelangsungan perusahaan di masa depan. Makanya harga sahamnya pun juga ikut terdampak naik. Nah, di part selanjutnya kita coba ulas apa kriteria saham dari Ustadz Yusuf Mansur atau mansurmologi dan saham apa selanjutnya yang tergolong mansurmologi. Nah, terakhir dari part ini mari kita doakan beliau agar sembuh dari COVID-19 dan lanjut berdakwah dan bersosialisasi untuk masyarakat Indonesia agar melek investasi di saham Indonesia.